materi transformasi kesebangunan atau sering disebut dengan kesebangunan. Kita memiliki definisi terhadap kesebangunan, yakni transformasi atau transformasi T dikatakan suatu transformasi kesebangunan atau kesebangunan apabila terdapat sebuah konstanta K, konstanta K yang besar dari 0 sehingga berlaku untuk setiap titik P dan Q, pasangan titik P dan Q, jika jarak P aksen Q aksennya itu sama dengan konstanta dikali jarak P Q. Dengan P aksen Q aksen itu merupakan P aksen merupakan transpos dari P dan Q aksen merupakan transpos dari Q. Nah, apabila K-nya sama dengan 1, maka transformasi tersebut, transformasi T, dapat dikatakan sebagai sebuah isometri. Selanjutnya, kita masuk ke teorema yang berhubungan dalam kesebangunan, yakni pada teorema 14.1. Teorema 14.1 memiliki 3 poin. Yang pertama itu memetakan garis pada garis. Yang kedua poinnya yakni mengawetkan ukuran sudut, dan yang ketiga mengawetkan sejajaran. Setelah kita mengetahui 3 poin teorema, kita akan membuktikan dari teorema ini. Oke, pada teorema 14.1 pada poin pertama kita akan membuktikannya mengenai memetakan garis pada garis. Untuk pembuktian ini kita memerlukan sebuah soal, yakni andaikan T sebuah garis dan misalkan ada dua buah titik berbeda, yaitu A dan B pada T. Kemudian kita akan membuktikan bahwa transpos T itu sama dengan A aksen B aksen, dan untuk membuktikan ini tadi T transpos T sama dengan aksen B aksen, kita perlu membuktikan juga apakah T transpos T itu subset dari aksen B aksen dan aksen B aksen itu subset dari transpos dari T. Untuk bagian pertama kita buktikan transpos T subset dari aksen B aksen. Nah, kita misalkan P elemen T yang berada di antara AB. Pada gambar kita lihat bahwasanya titik P berada di antara titik A dan B pada garis T, sehingga panjang AP ditambah PB itu sama dengan panjang AB. Nah, kemudian kita misalkan ada aksen yang merupakan transpos dari A, B aksen yang merupakan transpos dari B, dan B aksen yang merupakan transpos dari B, sehingga aksen ditambah P aksen, aksen P aksen ditambah P aksen B aksen itu merupakan sama dengan K dalam kurung AP atau kesebangunan AP. Ini persamaan ini kita dapat pada definisi, itu jika P aksen P aksen sama dengan K dalam kesebangunan atau K PQ, sehingga aksen P aksen itu kita buat sama dengannya K AP ditambah P aksen B aksen, itu dalam kita buat jadi tambah K PB, sehingga KAP ditambah KPB sama dengan KAB. Sehingga KAB atau kesebangunan dari AB itu sama dengan aksen B aksen, sehingga aksen B aksen ditambah B aksen B aksen itu sama dengan aksen B aksen. Nah, karena aksen B aksen tambah B aksen B aksen itu sama dengan panjang aksen B aksen, maka didapat aksen B aksen dan B aksen itu sejajar, sehingga B aksen itu merupakan elemen dari atau bagian dari aksen B aksen atau transpos B itu elemen dari aksen dan B aksen, sehingga dapat kita simpulkan transpos dari T itu merupakan subset dari aksen B aksen. Oke, selanjutnya pada poin kedua itu mengawetkan ukuran sudut. Kita gunakan juga sebuah masalah. Andaikan sebuah sudut ABC dan sudah kita ketahui transposnya itu dari transpos dari sudut ABC itu sudut A aksen, B aksen, dan C aksen. Sudah kita gambarkan pada sudut pertama sudut ABC dan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Nah, pada definisi kita udah tahu bahwasanya aksen B aksen itu sama dengan KAB, K dari AB dan panjang B aksen. Kita gunakan dalam pembuktian ini itu aksen B aksen, panjang aksen B aksen itu sama dengan K dari A, K dari
panjang AB. Maka panjang AB itu panjang aksen Jackson itu bakalan sama dengan panjang AB. Kemudian panjang Jackson itu sama dengan panjang KBC. Maka BC Jackson panjangnya akan sama dengan BC. Kemudian kita selanjutnya panjang aksen Jackson itu sama dengan K tadi AC, panjang AC. Maka aksen Jackson itu sama dengan panjang AC. Sehingga jika sebuah segitiga memiliki dua buah segitiga yang keduanya memiliki panjang yang sama, maka sudut-sudutnya juga memiliki besar yang sama. Sehingga dapat kita simpulkan sudut aksen Jackson itu sama dengan sudut A, B, dan C. Sehingga terbukti bahwa pada poin kedua itu sebangunan mengawetkan ukuran sudut. Oke, selanjutnya pada poin ketiga yaitu mengawetkan sejajaran. Misalkan kita andaikan ada suatu T yang merupakan transformasi dan kita andaikan pula dua garis L dan M dengan L dan M itu sejajar. Kemudian kita andaikan lagi ada terdapat transformasi dari L yang memotong transformasi dari M. Pada gambar ini pada sebuah titik A aksen, maka A tadi ini tentunya elemen dari L dan elemen dari M, sehingga karena A-nya elemen L dan elemen M, maka transformasi A juga elemen dari transformasi L dan transformasi A elemen dari M, sehingga A elemen L dan A elemen M, maka L dan M itu juga berpotongan, tidak hanya transformasi dari M dan transformasi dari L saja yang berpotongan. Ini berarti tidak sesuai dengan pengajian kita yang mengatakan bahwasanya L sejajar dengan M. Demikian bukti dari teorema 141 tentang sebangunan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dilasi. Diketahui sebuah titik A dan sebuah bilangan positif R, suatu dilasi D dengan faktor skala R dan pusat A adalah padanan yang bersifat. Yang pertama adalah dilasi A dengan skala R terhadap P sama dengan P. Jika P tidak sama dengan A, P aksen sama dengan dilasi A dengan skala R terhadap P adalah titik pada sinar garis AP, sehingga AP aksen sama dengan RAP. Ini sama dengan mengatakan bahwa ruas garis AP aksen sama dengan ruas garis RAP. Dilasi dengan pusat A dan faktor skala R dilambangkan dengan D, A, R. Selanjutnya, jika kita mengatakan bahwa dilasi A dengan skala R adalah suatu kesebangunan, hal ini bisa dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama yaitu dilasi A dengan skala R adalah suatu transformasi. Yang kedua adalah jika PQ dua titik pada bidang yang berbeda, maka PQ absen sama dengan R PQ. Dengan P absen sama dengan dilasi A dengan skala R terhadap P dan Q absen sama dengan dilasi A dengan skala R terhadap Q. Selanjutnya adalah pembuktian. Dilasi A dengan skala R adalah transformasi. Kita katakan ini adalah subjektif dan injektif. Untuk subjektif, dilasi A dengan skala R adalah subjektif. Untuk memperlihatkan dilasi A dengan skala R adalah subjektif, kita harus memperlihatkan bahwa setiap titik pada bidang mempunyai dampak satu beta oleh dilasi A dengan skala R. Ambil X elemen ruas garis AY sehingga AX sama dengan 1 per R kali AY. Ini adalah R, untuk AX adalah R per R. Dengan menggunakan definisi dilasi, bila X absen beta dari X, maka dilasi A dengan skala R X sama dengan X absen. Jadi A X absen sama dengan R AX. A X absen sama dengan R dikali 1 per R AY. Sama dengan AX absen sama dengan AY, maka X absen sama dengan B. Maka dari itu kita memperoleh bahwa dilasi A dengan skala R terhadap X sama dengan Y, sehingga ini berarti Y memiliki
supra beta yaitu X. Jadi dilasi A dengan skala R adalah subjektif. Selanjutnya adalah dilasi A dengan skala R adalah injektif. Ambil X dan Y dua titik dengan X tidak sama dengan Y, sehingga dilasi A dengan skala R terhadap X tidak sama dengan dilasi A dengan skala R terhadap Y. Andaikan X absen sama dengan Y dengan X absen sama dengan dilasi A dengan skala R terhadap X dan Y absen sama dengan dilasi A dengan skala R terhadap Y. Jika X absen, Y absen sama dengan 0, sebab X absen sama dengan Y absen. Menurut definisi dilasi, X absen, Y absen sama dengan R, yaitu XY karena X absen, Y absen sama dengan 0, maka R XY sama dengan 0 atau XY sama dengan 0. Hal ini disebabkan oleh R tidak sama dengan 0. R ini seharusnya R besar atau sama dengan 1. Ini berakibat X sama dengan Y, atau kontradiksi dengan yang diambil yaitu X tidak sama dengan Y. Jadi penganiayaan bahwa X absen sama dengan Y absen ini tidaklah benar. Oleh karena itu haruslah X tidak sama dengan Y, atau dilasi A dengan skala R terhadap X tidak sama dengan dilasi A dengan skala R terhadap Y. Jadi dilasi A dengan skala R injektif. Karena dilasi A dengan skala R injektif dan subjektif, maka dilasi A dengan skala R adalah transformasi. Jika PQ 2 titik, maka P di absen sama dengan R PQ. Dengan P absen sama dengan dilasi A dengan skala R terhadap P dan P absen sama dengan dilasi A dengan skala R terhadap I. Yang pertama akan dibuktikan dengan 3 cara, yaitu yang pertamanya jika P tidak sama dengan A, maka P absen sama dengan A absen sama dengan A, sehingga P absen sama dengan A P absen sama dengan R PQ sama dengan R I. Yang kedua, jika Q elemen garis AP, andaikan P terletak antar A dan I, sehingga AP ditambah PQ sama dengan AQ. Jadi AP kecil dari AQ dan RAP kecil dari RAQ, maka AP absen kecil dari AP absen. Hal ini berarti P terletak antara A dan I seperti gambar berikut. AP ditambah P absen sama dengan A absen. AP ditambah P absen sama dengan A absen. P absen sama dengan AQ dikurang AP absen. Kita pindah luaskan. P absen sama dengan R AQ dikurang R AP. P absen sama dengan R AQ dikurang R AP, sehingga P absen diperoleh sama dengan R PQ. Yang ketiga adalah andaikan A PQ tidak segaris karena A P absen sama dengan R AP dan P absen sama dengan R AQ, maka A P absen banding AP sama dengan A P absen banding AQ, sehingga segitiga A PQ absen ekuivalen dengan segitiga A PQ. Jadi P absen banding PQ sama dengan A P absen banding AP sama dengan R. Maka untuk setiap pasang titik P I akan kita peroleh bahwa P absen banding PQ sama dengan R, sehingga P absen sama dengan R PQ. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap dilasi adalah suatu kesebabenan. Selanjutnya kita akan membahas teorema 14.2 terkait hasil kali transformasi dengan dilasi. Andaikan sebuah titik P, X, Y dan ada dilasi pada titik pusat O dengan faktor skala R. Kemudian kita hendak mencari koordinat P absen sama dengan dilasi pada titik pusat 0 pada titik pusat O dengan faktor skala R untuk P. Nah, P absen ini terletak pada sinar OP, sehingga OP absen sama dengan R OP. Jadi jika P absen sama dengan X aksen Y aksen, maka X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan Y, sehingga P aksen tadi dapat kita tulis sama dengan X, Y. Selanjutnya kita andaikan juga, andaikan A, B dan diketahui dilasi pada titik A untuk faktor skala R, dan jika P aksen sama dengan X aksen, Y aksen dengan dilasi pada pusat A dengan faktor skala R
untuk P sama dengan P double aksen, sedangkan P-nya sama dengan X, Y. Apakah hubungan antara X double aksen, Y double aksen, X dan Y? Nah, kita perhatikan di sebelah sini. Jadi, untuk menemukan hubungan tadi dan untuk P sama dengan X, Y, kita harus melakukan namanya bernama geseran, dilasi kembali, kemudian geseran. Sehingga untuk P sama dengan X, Y diperoleh dilasi pada titik pusat A untuk faktor skala R terhadap X dan Y, X, Y sama dengan geseran. Kita mulai dari sebelah kanan, geseran pada pusat A untuk X, Y, kemudian kita lakukan dilasi terhadap hasil geseran tadi dengan pusat O, kemudian setelah dapat kita lakukan geseran dengan pusat O untuk skala A sehingga didapat hasil dari dua geseran dilasi dan geseran secara berurut tersebut didapat R dikali X kurang A ditambah A, R dikali B kurang B ditambah B. Sehingga dari apa yang telah kita temukan tadi dapatlah sebuah teorema 14.2 yang berbunyi apabila dilasi pada pusat A untuk faktor skala R merupakan sebuah dilasi dengan A yang sama dengan A, B dan P nya X, Y, maka dilasinya dapat ditulis sebagai Rx ditambah A dikali 1 kurang R dan Ry ditambah B dikali 1 kurang R. Sebaliknya, jika ada padanan transformasi P sama dengan Rx ditambah C dan Ry ditambah D untuk P sama dengan Xy dengan R yang tadi faktor skalanya itu besar dari 0 dan tidak sama dengan 1 juga merupakan transformasi dan dilasi. Untuk pusatnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Transformasi P sama dengan Rx ditambah C per 1 kurang R dikali 1 kurang R. Kemudian untuk Ry ditambah D per 1 kurang R dikali 1 kurang R. Nah, dengan demikian pusat di atas tersebut dapat ditulis pada titik A C per 1A, C per 1 kurang R dan D per 1 kurang R. Selanjutnya untuk teorema 14.3, hasil kali dua dilasi itu adalah sebuah dilasi. Nah, pada teorema 14.2 itu kita telah mengulas tentang pengertian dilasi, di mana dilasi ini adalah padanan TP itu sama dengan Rx ditambah C, Ry ditambah D. Untuk P, X, Y itu dengan R itu adalah besar dari 0 dan R tidak sama dengan 1. Itu adalah transformasi dan juga adalah suatu dilasi. Nah, langkah pembuktiannya, andaikan diketahui dilasi A dengan skala R dan dilasi B dengan skala S. Garis AB ini adalah berada di sumbu X dan titik asalnya adalah A, di mana andaikan B itu sama dengan B,0 dan A yaitu 0,0. Misalkan pada lihat pada konsisten koordinat, kita buatkan sumbu Y dan sumbu X, di mana titik asalnya tadi A itu adalah 0,0 dan B itu adalah B,0. Jadi garis AB berada pada sumbu X. Selanjutnya, jika P, X, Y sama dengan dilasi A, R pada P, yaitu adalah Rx, Ry. Selanjutnya, dilasi B dengan skala S terhadap P, yaitu Sx ditambah B dikali 1 dikurang S, Sy, di mana R itu adalah faktor skalar dan S juga adalah faktor skalar. Di mana A ini tadi adalah titik A, B sebagai pusatnya. Kita akan mengalihkan dilasi B dengan skala S dan dilasi A dengan skala R pada P. Jadi dilasi B dengan skala S dikali Rx, Ry. Kita tahu tadi bahwasanya dilasi B dengan skala S pada P itu adalah Sx X ditambah B dikali 1 dikurang S, Sy. Jadi kita substitusikan nilai X-nya yaitu Rx dan Y-nya yaitu Ry. Jadi diperoleh S dikali Rx ditambah B dikali 1 dikurang S, S
dikali RY. Selanjutnya, kita misalkan RS itu tidak sama dengan 1. Pada teorema 14.2, dilasi B dengan skala R terhadap B, yaitu Rx ditambah A dikali 1 dikurang R, RY ditambah B dikali 1 kurang R. Pada teorema 14.3, dilasi B dengan skala S terhadap B, yaitu kita tukar atau kita substitusi R-nya ini menjadi RS. Jadi RS dikali X ditambah A dikali 1 dikurang RS, RS ditambah B dikali 1 kurang RS. Jadi faktor skalanya itu adalah RS. Nah, selanjutnya kita tentukan pusat C, di mana B dikali 1 dikurang RS per 1 dikurang RS, 0. Selanjutnya kita kalikan dilasi B, dengan faktor skala S dikali dilasi A dengan faktor skala R terhadap B, yaitu RS X ditambah kita A-nya ini kita ganti dengan B kali 1 dikurang RS per 1 dikurang RS. Nah, kemudian di sini jadi RS X ditambah B dikali 1 dikurang RS per 1 dikurang RS dikali 1 dikurang RS, RS dikali Y. Sebenarnya di sini kan ada 0, tapi tidak kita masukkan karena akan menghasilkan 0 juga. Jadi telah terbukti nanti bahwasanya perkalian dua dilasi itu adalah sebuah dilasi. Tetapi tidak selalu perkalian dua dilasi ini adalah dilasi. Kemudian kita misalkan jika RS-nya itu sama dengan 1 dan A itu tidak sama dengan B, maka B juga tidak sama dengan 0. Jika P, X, Y, maka kita peroleh dilasi B dengan skala S dikali dilasi A dengan skala R akan menghasilkan X ditambah B dikali 1 kurang S, Y, dimana ini berarti D dilasi B dengan skala S dikali dilasi A dengan skala R itu adalah translasi yang sejajar dengan garis AB. Selanjutnya dari teorema 14.3 yang telah dijelaskan, ini akan menghasilkan akibat-akibat. Yang pertama yaitu dilasi A dengan skala R dan dilasi B dengan skala S itu dengan dilasi B dengan skala S itu adalah dilasi. Nah, jadi dilasi akan menghasilkan dilasi C dengan skala RS. Nah, ini berarti C itu adalah elemen dari AB, elemen dari garis AB. Apabila RS ini tidak sama dengan 1, maka ini akan menghasilkan ini. Nah, kemudian jika RS-nya sama dengan 1, maka hasil kali dua dilasi yang D dengan skala R dikali D B dengan skala S itu adalah translasi yang sejajar dengan garis AB seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk selanjutnya, jika RS itu tidak sama, itu akibat dua, jika RS tidak sama dengan 1, maka hasil kali D dengan skala R dan dilasi B dengan skala S itu adalah dilasi dengan faktor skalanya itu adalah RS. Nah, seperti itu. Nah, apabila RS sama dengan 1, maka hasil kali dilasi A terhadap
B terhadap skala S itu menghasilkan transformasi identitas. Nah, selanjutnya akibat yang ketiga, jika diketahui dilasi A dengan skala R, jika kita inverskan maka berlaku dilasi A kita inverskan koma R itu sama dengan dilasi A dengan skala 1/R. Nah, misalkan misal adalah P aksen ini merupakan dilasi dari dilasi A dengan skala R dikali dilasi B dengan skala S. Kemudian terhadap titik P, maka ini akan menghasilkan dilasi C dengan skala RS pada titik P. Berarti ini bisa kita simpulkan C itu adalah elemen dari garis AB dan C juga elemen dari garis P aksen, sehingga kita bisa menyimpulkan C ini adalah titik potong dari garis AB dan P aksen. Nah, kemudian kita akan gambarkan. Kita gambar dulu garis AB. Nah, misalkan di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B. Kemudian kita lukiskan garis P yang memotong kita lukiskan garis P aksen yang memotong titik B, yang melewati titik B. Jadi kita misalkan di sini adalah P aksen. Kemudian kita lukiskan yaitu garis terhadap A dan P aksen. Kemudian kita perpanjang garis B P aksen. Kita misalkan di sini juga titiknya adalah P aksen. Kemudian kita akan melukiskan titik P aksen ini yang memotong P aksen yang memotong AB. Ini P aksen, ini P. Berarti kita buatkan garis tadi P aksen. Kita perpanjang garisnya hingga memotong AB di titik C. Jadi kan tadi di sini kita simpulkan C itu adalah elemen dari garis AB. Kemudian C itu juga elemen, titik C juga elemen terhadap garis P aksen. Dan C merupakan titik potong garis AB dan P aksen. Kemudian setelah kita buktikan bahwasanya hasil kali dua dilasi itu adalah suatu dilasi dan atau suatu translasi seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Apabila suatu dilasi dikalikan itu dengan sebuah refleksi. Jadi bisa kita simpulkan dilasi jika dikalikan dengan suatu refleksi atau suatu rotasi, itu hasil kalinya itu bukan sebuah dilasi ataupun hasil kalinya juga bukan sebuah isometri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teorema 14/4. Hasil kali sebuah dilasi dan sebuah isometri adalah sebuah kesetaraan.
Artinya adalah sebuah isometri adalah kesebangunan dengan skala 1. Hasil kali dua kesebangunan adalah kesebangunan. Dengan demikian, maka hasil kali suatu bilasi dan suatu isometri adalah suatu kesebangunan. Akibatnya adalah, jadi pada umumnya hasil kali suatu refleksi dan suatu bilasi atau hasil kali suatu rotasi dan suatu bilasi adalah sebuah kesebangunan. Teorema 14.5, di mana teorema 14.5 ini berbunyi, andaikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, maka ada terdapat satu kesebangunan D sehingga TA sama dengan X, TB sama dengan Y, dan TC sama dengan Z. Nah, di sini kita akan membuktikan dua hal. Yang pertama, eksistensi kesebangunan. Yang kedua adalah ketunggalan kesebangunan. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membuktikan eksistensi kesebangunan. Tadi kita memiliki segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Nah, ini yang kita ketahui. Selanjutnya, maka K besar dari 0. Kita buatkan bangunnya. Kita misalkan ini adalah segitiga ABC. Segitiga ABC ini, B itu memiliki bayang dengan B aksen dan C adalah C aksen. Kemudian sebangun dengan segitiga XYZ, berarti di sini adalah X, Y, dan Z. Maka dari gambar ini kita bisa simpulkan XY sama dengan K, XY sama dengan K dikali AB. Selanjutnya yaitu YZ sama dengan K dikali YZ, yaitu K dikali BJ. Selanjutnya yaitu XZ. XZ ini K dikali AC. Membuktikannya, yang pertama kita buat dilasi. Buatlah dilasi A dengan faktor skala K sehingga nanti dilasi A dengan faktor skala K dari segitiga ABC, segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka dari sini B aksen itu sama dengan sebuah K dikalikan dengan AB. Dan untuk B aksen, C aksen yaitu K dikalikan dengan BC. Dan untuk A aksen, C aksen yaitu K dikalikan dengan AC. Jadi dari pernyataan di atas kita bisa simpulkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun dengan segitiga X, Y, Z. Jadi dari berdasarkan ini kita bisa tentukan, tadi kan kita udah mempelajari bahwasanya eksistensi isometri, di mana maka ini ada isometri M terhadap A aksen maka sama dengan X, dan M terhadap B aksen sama dengan Y, dan M terhadap C aksen sama dengan Z. Jika T itu adalah hasil kali dari isometri M dengan dilasi A dengan skala K, maka T itu bisa kita simpulkan yaitu M dikali dilasi A dengan skala K, yang memetakan berarti ini adalah memetakan A ke X, B ke Y,
dan C ke Z. Sehingga dengan ini berarti T A itu adalah sama dengan M dikali dilasi A dengan skala K terhadap A sama dengan, yaitu sama dengan isometri terhadap A aksen sama dengan X. Kemudian untuk selanjutnya yaitu TB sama dengan M dikalikan dilasi A terhadap K dengan dilasi A dengan faktor skala K terhadap B sama dengan M B aksen sama dengan Y. Selanjutnya TC sama dengan M dikali dilasi A dengan faktor skala K terhadap C, yaitu M dikali C aksen sama dengan Z. Nah, dari tiga persamaan ini kita peroleh T itu adalah komposisi dilasi dan isometri. Maka berdasarkan teorema sebelumnya, ini adalah T adalah kesebangunan. Jadi kita telah membuktikan teorema 14.5 ini terhadap eksistensi kesebangunannya. Selanjutnya yaitu kita akan membuktikan ketunggalan kesebangunan. Kita misalkan kesebangunan lain yaitu S, sedemikian sehingga kesebangunan dari segitiga ABC itu sama dengan segitiga XYZ. Nah, akan dibuktikan S sama dengan T. Pertama, kita pandang dahulu titik P itu adalah sembarang yang akan diperlihatkan SP sama dengan TP. Kita misalkan P aksen itu sama dengan TP. Kita misalkan P double aksen sama dengan TP, A double aksen sama dengan TA, B double aksen sama dengan TB, C double aksen sama dengan TC. Selanjutnya yaitu kita samakan juga P sama dengan SP, A sama dengan SA, B sama dengan SB, dan C sama dengan SC. Karena berdasarkan ini adalah T sama dengan S itu kesebangunan, maka A double aksen, P double aksen sama dengan X, P double aksen sama dengan K dikalikan HP. Dan A aksen, P aksen sama dengan X dikali P aksen sama dengan K dikalikan dengan HP. Jadi P double aksen dan P aksen itu terletak di lingkaran L1 dengan pusat X dan berjari-jari K AP. Selanjutnya untuk P double aksen dan P aksen terletak di lingkaran L2 dengan pusat Y dan berjari-jari K dikali BP. Selanjutnya untuk P double aksen dan P aksen itu terletak di lingkaran L3 dengan pusat Z dan jari-jari KCP. Jadi berdasarkan tiga yang P double aksen dan P aksen ini bisa kita simpulkan bahwasanya P double aksen dan P aksen dikalikan dengan L1 lingkaran 1, irisan lingkaran 2, irisan lingkaran 3 itu setidaknya mereka itu memiliki titik yang sama atau bersekutu paling banyak itu satu titik, sehingga P aksen itu akan sama dengan P double aksen. Jadi terbuktilah bahwasanya S itu akan sama dengan T. Baiklah, selanjutnya yaitu teorema 14.6, di mana teorema 14.6 ini berbunyi setiap kesebangunan dapat ditulis sebagai hasil kali sebuah bilasi dan tidak lebih dari 3 refleksi garis. Yang pertama, cara kita membuktikannya, andaikan ada 3 titik A, B, C itu tidak segaris. Selanjutnya, misalkan T ini adalah sebuah kesebangunan dengan faktor skala T. Nah, misalkan tadi kan 3 titik A dan C tidak segaris, A, B, C tidak segaris. Kemudian kita buatkan bayangannya, yaitu bayangan dari C adalah C aksen, bayangan B adalah B aksen. Kemudian selanjutnya
dengan transformasi A itu adalah A double aksen. Transformasi B adalah B double aksen. Transformasi C adalah C double aksen. Ini berarti faktor skala K-nya itu adalah besar dari 0. Sehingga A double aksen dikali B double aksen itu sama dengan faktor skala K dikali AB. B double aksen C double aksen adalah faktor skala K dikali B kali C, dan A double aksen C double aksen adalah faktor skala K dikali AC. Seperti gambar yang telah di sini. Jadi ini faktor skalanya itu adalah A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Maka A aksen, B aksen sama dengan faktor skala K kali AB, yaitu A double aksen, B double aksen. Dan B aksen, C aksen sama dengan K kali BC sama dengan B double aksen, C double aksen. A aksen, C aksen sama dengan K dikali AC sama dengan A double aksen, C double aksen. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen itu sebangun dengan segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Sehingga bisa kita definisikan dua himpunan titik-titik dinamakan sebangun apabila ada suatu yang memetakan himpunan yang satu ke himpunan yang lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita coba untuk contoh soal. Yang contohnya yaitu jika dilasi A dengan skala R adalah suatu dilasi, apakah dilasi inverse dari A dengan skala R1 juga dilasi? Nah, caranya yang pertama yaitu kita kalikan dilasi A dengan skala R dikali dilasi inverse A dengan skala R1 sama dengan 1. Kemudian masing-masing ruas itu kita bagi dilasi A dengan skala R. Berarti dilasi inverse A dengan skala R1 sama dengan 1 per dilasi A dengan skala R. Kemudian dari yang telah kita bahas di atas sebelumnya, maka ini akan menghasilkan dilasi A dengan skala R terhadap X sama dengan X aksen sama dengan R kali X. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwasannya dilasi A dengan skala R sama dengan R. Nah, di sini kita substitusikan kembali, berarti R1 itu sama dengan 1 per R. Dari hasil yang telah kita peroleh ini, maka bisa kita simpulkan D inverse A dengan skala R1 itu merupakan suatu dilasi.